Salam untuk semua sahabat. Selamat datang di Gema Suara Iman. Topik ulasan kita kali ini berbicara tentang apakah Tuhan lahir dari manusia? Mari tanya pendeta. Sahabat Suara Iman, judul ini berawal dari pertanyaan seorang penonton Gema Suara Iman yang menanyakan, apakah Tuhan lahir dari manusia? Pertanyaan ini pertanyaan yang sangat bagus. Banyak orang yang tidak percaya Yesus karena mereka berpikir, masa Tuhan lahir dari manusia? Sahabat sekalian, pertanyaan ini perlu ditanyakan kepada pendeta. Dan pendeta perlu menjelaskannya. Tapi sebelum kamu bertanya kepada pendeta, saksikan dulu ulasan ini sampai selesai. Dalam Lukas 1 ayat 13 dan 32, malaikat Gabriel berkata kepada Maria, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi." Dalam ayat ini, malaikat Gabriel mengatakan, Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Malaikat tidak mengatakan Maria akan melahirkan Tuhan, tetapi melahirkan seorang anak laki-laki. Dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mengatakannya. Kalau Yesus anak Maria itu Allah, maka setiap orang dapat melihat Allah. Kenapa dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah? Dalam Yohanes 17 ayat 5, Yesus mengatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kemudian dalam Yohanes 5 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Berarti Yesus sudah ada sebelum Maria ada. Jika demikian, siapakah Yesus yang dilahirkan oleh Maria? Dan siapakah Yesus yang sudah ada sebelum dunia ada? Ini menjelaskan bahwa Yesus yang sudah ada sebelum dunia ada, Yesus yang sudah ada sebelum Abraham ada, bukan Yesus yang lahir dari Maria. Yesus yang sudah ada sebelum dunia ada, Yesus yang sudah ada sebelum Abraham ada, dia adalah Yesus firman Tuhan. Jika demikian, apakah Yesus yang dilahirkan oleh Maria itu Tuhan? Apakah Tuhan lahir dari manusia? Tuhan tidak pernah lahir dari Maria. Tuhan tidak lahir dari siapapun. Karena Tuhan tidak pernah dilahirkan. Karena Tuhan sudah ada sebelum dunia ada. Maka kita harus bisa membedakan Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai firman Allah. Lalu, kenapa Yesus anak Maria kita katakan Tuhan? Mari kita awali dari Yohanes 1 ayat 14 yang mengatakan, Firman itu telah menjadi manusia
dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Apa yang dimaksud dengan firman telah menjadi manusia? Untuk apa Allah turun ke dunia dan menjadi manusia? Sesungguhnya sejak lama Allah telah mengatakan kehendaknya bahwa Dia akan berada di tengah-tengah manusia dan menyampaikan firman-firman-Nya langsung kepada orang banyak. Dia ingin berbicara dengan manusia dan manusia itu berbicara dengan Dia. Tuhan sudah menyampaikan kehendaknya ini kepada Musa, seperti tertulis dalam kitab Ulangan 18 ayat 18 dan 19 yang mengatakan Tuhan akan menaruh firman-Nya di mulut seorang nabi, dan nabi itu akan mengucapkan firman-firman Tuhan. Artinya, Tuhan akan berbicara langsung dengan manusia melalui mulut nabi itu. Untuk itu, Tuhan akan diam atau berada di dalam diri manusia atau nabi itu. Dan nabi atau manusia itu adalah Yesus. Kalau begitu, sejak kapan Tuhan berada di dalam diri manusia atau nabi itu? Dalam Lukas 4 ayat 18, Yesus mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Yesus menyampaikan hal ini di rumah ibadat setelah Dia selesai menjalani pencobaan di padang gurun. Setelah pencobaan di padang gurun, Allah mengurapi Yesus untuk mengabarkan Injil atau kabar baik. Pada saat Tuhan mengurapi Yesus itulah Roh Tuhan diam atau berada di dalam diri Yesus, dan saat itulah Yesus menjadi Kristus atau Mesias, yang artinya yang diurapi Tuhan. Dalam Markus 1 ayat 15, Yesus mengatakan, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kata-kata ini diucapkan Yesus ketika Dia pertama kali mengajarkan Injil. Yesus sejak lahir sampai pencobaan di padang gurun adalah seorang anak laki-laki yang lahir dari Maria. Dia hidup sebagai manusia biasa, sama seperti manusia lainnya. Setelah Roh Tuhan ada di dalam dirinya dan Tuhan berbicara melalui mulutnya, maka apa yang diucapkannya adalah firman Tuhan. Ketika Yesus mengabarkan Injil, sesungguhnya yang sedang berbicara adalah Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 10, Yesus mengatakan, apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Ketika orang-orang melihat Yesus berbicara, sesungguhnya yang sedang berbicara adalah Allah yang ada di dalam diri Yesus dan berkata-kata melalui mulut Yesus. Inilah yang dimaksudkan Allah dalam Ulangan 18 ayat 18 dan 19. Bahwa Dia akan menaruh firman-Nya di dalam mulut Nabi itu, dan Nabi itu akan mengucapkan firman-firman Allah. Sejak lahir sampai berumur 30 tahun, Yesus hidup sebagaimana layaknya manusia biasa dan tinggal bersama-sama dengan orang tuanya.
Ketika berumur 30 tahun, Tuhan mengurapi dia. Dan Tuhan diam atau berada di dalam dirinya. Allah diam di dalam Yesus. Maka Allah menjadi satu dengan tubuh Yesus. Yesus mengatakan, Roh Tuhan ada padaku. Allah menjadi satu dengan Yesus dan berfirman melalui diri Yesus. Itulah yang dimaksudkan dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Allah diam di dalam Yesus dan Allah berbicara melalui diri Yesus. Semua firman Allah disampaikan melalui mulut Yesus. Semua pekerjaan Allah dilakukan melalui Yesus. Tuhan berbicara melalui Yesus. Tuhan membangkitkan orang mati melalui Yesus. Tuhan menyembuhkan orang sakit melalui Yesus. Manusia tidak melihat Tuhan yang ada di dalam Yesus. Manusia tidak melihat firman Tuhan, tetapi mendengar firman yang diucapkan Yesus. Yesus melakukan semua pekerjaan Allah, karena Allah sudah menjadi satu dengan dirinya. Allah berbicara, Yesus yang mengucapkannya. Allah membangkitkan orang mati, Yesus yang melakukannya. Allah mengusir setan, Yesus yang melakukannya. Hal ini jelas ketika Yesus mengatakan, "Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Ini tertulis dalam Yohanes 14 ayat 10. Dalam Lukas 11 ayat 20, Yesus mengatakan, "Tetapi jikalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Yesus berbicara bukan dari dirinya sendiri, tetapi Allah yang diam di dalam dirinya. Yesus mengusir setan bukan dari dirinya sendiri, tetapi dengan kuasa Allah yang ada di dalam dirinya. Kata-kata yang keluar dari mulut Yesus adalah firman Allah. Dan apa yang dikatakan Yesus, maka itu akan terjadi. Itulah yang dikatakan Yesus itu firman Allah. Firman Allah adalah Allah. Itulah yang dikatakan Yesus itu adalah Allah. Dengan ulasan ini, kita telah menjawab pertanyaan, apakah Tuhan lahir dari manusia? Tuhan tidak lahir dari manusia, karena Tuhan tidak pernah dilahirkan. Karena Tuhan sudah ada sebelum dunia ada. Malaikat Gabriel mengatakan, Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, bukan melahirkan Tuhan. Sejak lahir sampai umur 30 tahun, Yesus tinggal bersama-sama dengan kedua orang tuanya dan keempat saudaranya. Dia hidup sebagaimana manusia pada umumnya. Ketika berumur 30 tahun, Yesus diurapi oleh Tuhan. Dan Tuhan diam di dalam diri Yesus. Tuhan menjadi satu dengan Yesus. Dan Yesus mengucapkan firman-firman Tuhan. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itulah yang dikatakan Yesus adalah firman Tuhan. Yesus adalah Allah. Yesus dikatakan Tuhan sejak Tuhan menjadi satu dengan dirinya, bukan sejak dilahirkan oleh Maria. Masih ada pertanyaan lain yang akan kita ulas, yaitu apakah Allah itu diasuh oleh manusia?
Dalam Lukas 2 ayat 51 dikatakan, lalu ia, maksudnya Yesus, pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, maksudnya orang tuanya. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ayat ini mengatakan Yesus hidup dalam asuhan orang tuanya. Kalau Yesus anak Maria itu Tuhan, apakah Tuhan diasuh oleh manusia? Tuhan tidak pernah diasuh oleh manusia. Peristiwa itu terjadi ketika Yesus berumur 12 tahun. Ketika itu, Yesus adalah seorang anak manusia yang lahir dari Maria dan dibesarkan sampai umur 30 tahun. Yesus disebut Tuhan setelah Tuhan diam atau berada di dalam dirinya dan menjadi satu dengan Tuhan. Yang diasuh oleh Maria dan Yusuf ketika itu adalah Yesus yang lahir dari Maria. Pertanyaan yang lain lagi. Apakah Allah dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai? Dalam Matius 4 ayat 1 dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kalau Yesus anak Maria itu Tuhan, apakah Tuhan tidak dapat pergi sendiri? Kenapa untuk pergi ke padang gurun harus dibawa oleh Roh Kudus? Apakah Tuhan dicobai iblis? Adakah yang dapat mencobai Tuhan? Tuhan tidak pernah dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Ketika peristiwa itu terjadi, Yesus belum diurapi Tuhan. Dan Tuhan belum berada dalam diri Yesus. Jadi yang dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun adalah Yesus, anak laki-laki yang lahir dari Maria, bukan Tuhan. Pertanyaan lain yang sering ditanyakan dan yang dapat menggoncangkan iman orang yang imannya lemah adalah, kalau Yesus anak Maria itu Allah, apakah Allah bisa mati? Kemungkinan inilah yang penyebabnya ada umat lain yang mengatakan Yesus itu tidak mati. Karena yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan oleh Allah. Dalam Matius 27 ayat 35 sampai 60 menceritakan peristiwa tentang Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan. Kalau Yesus anak Maria itu Allah, apakah Allah bisa disalibkan? Bisa mati, bisa dikuburkan. Allah tidak pernah disalibkan, tidak pernah mati, dan tidak pernah dikuburkan. Dalam Lukas 1 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mengatakannya. Dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sekarang, adakah orang yang bisa menyalibkan sesuatu yang tidak terlihat? Adakah orang yang bisa menyalibkan roh? Sesuatu yang tidak terlihat mustahil bisa disalibkan, mati dan dikuburkan. Roh juga tidak terlihat. Mustahil roh bisa disalibkan,
mati dan dikuburkan. Lalu apa yang terjadi dalam Matius 27 ayat 35 sampai 60 yang mengatakan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan? Yesus memang disalibkan, mati dan dikuburkan. Tetapi yang dimaksud adalah Yesus anak Maria. Dalam Matius 6 ayat 21 sampai 23, ketika Yesus di Galilea, Yesus mengatakan bahwa ia akan menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Dan Petrus berkata kepada Yesus, kiranya Allah menjauhkan hal itu dan tidak akan menimpa engkau. Tapi Yesus marah atau menegur Petrus dan berkata, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus menegur Petrus dan mengatakan bahwa penderitaan dan kematiannya itu adalah kehendak atau rencana Allah. Yesus harus mati karena pekerjaannya di dunia sebagai Mesias untuk mengabarkan Injil sudah selesai. Dan dia harus kembali ke surga dari mana dia datang. Dalam Matius 17 ayat 22 dan 23, Yesus mengatakan, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maksudnya, Allah akan menyerahkan Yesus kepada manusia. Artinya, Allah akan meninggalkan diri atau tubuh Yesus, dan Yesus akan berada di tangan manusia untuk menjalani penderitaan dan mati di kayu salib. Karena kalau Allah masih ada di dalam diri Yesus, tentu dia tidak akan mati. Kematian Yesus adalah rencana Allah. Pertanda bahwa Allah tidak lagi berbicara langsung dengan manusia. Kemudian dalam Matius 27 ayat 46, Yesus berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seruan ini diucapkan Yesus pada saat dia akan mati. Pada saat ini terlihat pribadi Yesus yang seutuhnya sebagai manusia anak Maria. Yesus tanpa roh Tuhan di dalam dirinya. Yesus berseru kepada Allah yang sudah meninggalkan tubuhnya. Pada saat itu, Yesus bukan lagi sebagai Allah, karena roh Allah sudah keluar dari dirinya. Adalah keliru kalau ada yang beranggapan atau mengatakan, kalau dia Allah, kenapa dia mengatakan Allah meninggalkan dia? Sahabat Suara Iman, inilah ulasan singkat kita menjawab pertanyaan, apakah Tuhan lahir dari manusia? Silakan para sahabat bertanya kepada pendeta. Tuhan akan membimbing kita untuk lebih dekat dengan Yesus.